Apa alam barzah, apa alam lahud? Alam barzah adalah alam penjaranya nak ruh antara alam dunia dan alam akhir. Di penjara sampean. Sampai nek takok di penjara enak apa gak enak, takok kula. Masalah kula tahu di penjara 3 tahun. Iki bahasa akal lho Pak ya Bu. Gak enak. Yo ra iso petuk bojo nutul gak iso. Nyayang anak yo gak iso. Ingin tuku sego pecel ya tidak bisa. Yus apa adanya di situ. Tiap hari apalagi malam hari di penjara dikunci dengan kamar yang terbatas. Kita ngopi nang kafe sambil rokokan minum kopi wifi-an yo gak iso. Nyekel HP lho Pak, gak iso. Enak enggak? Iki nek menurut bahasa manusia yo gak enak lah. Enak sin bebas lah, ngeten nggih? Sama dengan itu alam barzah itu ya gitu, wa min waraihim barzahun. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai dibangkitkan Allah dari barzahnya. Lah, sedangkan alam lahud itu alamnya siapa? Mereka yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya, siapa itu? Mereka yang sudah bisa melepaskan diri dari belenggunya nafsu, akhirnya bisa sampai terhadap Sang Yang Tunggal dalam kemakrifatan Allah. Itu wes saiki mikir apa terserah jenengan. Saecon jenengan, tapi ketahuilah apa yang kau pikirkan tentang urusan sakliyane Allah gak nok marini. Wes itu Pak gak nok marini. Enggak ada selesainya. Itulah karakter manusia pada umumnya. Enggak ada hentinya. Estu. Enggak ada puasnya. Disitulah kita. Kalau kita itu bersukaria terhadap selain Allah itu seperti itu. Memang nafsu membikin seperti itu. Padahal Allah sudah katakan ad-dunya mata'ul ghurur. Kesenangan dunia yang dihembuskan oleh nafsu dalam dirimu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu enggak ada hentinya, dan itu al-ghurur, kau ditipu. Wah, aku tak amaliyah rene rek ganjaraniku sakmene gedene. Ditipu oleh nafsuamu. Enggak akan ketemu kau. Ini akan ketemu manakala ruhaniyahmu itu betul-betul menyertakan amaliyahnya. Tidak hanya secara fisik tapi secara ruhaniyah. Lah, ruhaniyah dikatakan ibadah amaliyah kepada Allah itu hanya ruhaniyah yang sudah condong terhadap dinul haq. Inilah yang dilakukan oleh nenek moyang kita Nabiullah Ibrahim dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Millata Ibrahima Hanifah. Condongnya ruhaniyah hanya pada Allah. Ini akan bisa dilakukan hanya pada orang yang sudah masuk dan tergabung di grup Dinul Haq. Mohon maaf ya, sekarang banyak kaum khawarid. Ya, siapa kaum khawarid? Dibuka di dalam surat Ibrahim ayat 3. Kaum khawarid, kaum yang tidak suka dengan ini, ajaran ini Pak, ajaran Dinul Haq, enggak suka. Bahkan dia memberikan satu statement, dzalika dzalalatun, ajaran yang di sini itu enggak benar. Itu. Dan ini memang Pak, mohon maaf, ya kudu ada. Jenengan cek tambah semangat, perjuangannya tambah giat gitu loh. Dan gak ada yang gandoli lah, sampean gak semangat melakukan itu. Alah gak lali yang kok ya
mlebu swarga kok. Entenge rek. Wa yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Di samping mereka itu menarik ruhaniyahmu untuk kembali kepada ajaran nafsu, ya. Wa yabghunaha iwaja, dia akan membengkokkan keimananmu dari dinul haq pada Allah ini pada selain Allah. Contoh, aku tanya, Rasulullah Muhammad iku makhluk napa mboten? Oke. Malaikat iku makhluk senes. Sakliyane, selain daripada Khalik itu semuanya disebut makhluk. Kita dipaksa oleh nafsu kaum Khawarij untuk beriman terhadap selain Allah. Contoh, gini Pak, wis, secara akal saya ngomong, ini air, katakan air banjir, ini tanggul, musim hujan, debit air banyak, akhirnya tanggul jebol. Mereka mengatakan memaksa ruhaniyah untuk beriman yang jebolkan tanggul adalah air. Akal masuk mboten? Masuk. Sebab iki diterima akal, kalau tidak ada banjir enggak mungkin tanggulnya jebol. Masuk nggih? Ruhaniyah kita dihantam oleh kaum Khawarij untuk beriman seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran, mohon maaf, gak ada satupun ayat yang mengatakan bahwasanya selain Allah, selain Khalik itu bisa mendatangkan mudorot atau manfaat. Gak bisa. Gak bisa. Loh, nyatanya bisa gitu. Lah gitu nggih? Wis. Air iku makhluk, tanggul ya makhluk. Lah iku nyatanya bisa. Lah inilah Pak persoalannya Pak. Beda pandangan. Oleh karena kaum Khawarij melihat airnya sebagai makhluk, otomatis dia akan beriman menuduh fakta di lapangan air itu bisa membahayakan terhadap tanggul. Coba aku tanya sedikit aja, gak usah gontok-gontokan. Kalau tidak ada Allah dalam diri air, bisa berjalan tah air? Nah, kaum Khawarij itu gak gelem Pak, ngomong tidak gak gelem. Hatinya gak percaya kalau di situ ada Allah, gak percaya kaum Khawarij. Itu wa yabghunaha iwaja, mereka akan membengkokkan imanmu terhadap air atau terhadap banjir itu, apapun. Coba sedikit, tadi sudah saya katakan, ada amaliyah secara jasmani juga rohani. Jasmani kita ada mata juga, rohani kita juga ada mata. Coba mata rohaniyahnya bukaan titik air untuk melihat Allah yang memperjalankan air. Kaum Khawarij bila mana mau meresapi menghayati seperti itu, dia akan dapat hidayah dan sadar. Akhirnya mengatakan bukan air sepenuhnya yang menjebolkan tanggul, tangkis, tetapi Allahnya. Lah, air atau makhluk iki manglah sebagai nurullah, cahaya Allah. Dijadikan Allah sebagai lapangannya untuk nyenggol tanggul. Ngoten lho asline. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang disebut Islam yang kafah, Islam yang sempurna itu bagaimana? Islam yang ruhaniyah ini sudah sampai pada puncak derajat makrifat pada Allah. Itulah Islam yang sempurna.